Di bagian ini kita akan melihat sebuah soal benda yang bergerak menggelinding menuruni suatu lintasan seperti pada gambar, di mana ada suatu bagian lengkungan pada lintasan tersebut. Nah, di sini misalkan yang kita lepaskan itu adalah suatu bola pejal seperti kelereng misalkan. Nah, bola pejal ini punya massa M dan jari-jari R kecil. Sementara lintasan ini memiliki suatu jari-jari kelengkungan R, di mana jari-jari kelengkungan lintasan itu jauh lebih besar ketimbang jari-jari bola. Nah, di sini gambarnya hanya suatu sketsa agar kita dapat melihat bagaimana soal tersebut secara umum. Jadi yang ditanyakan adalah berapakah ketinggian mula-mula bola ini dilepaskan supaya dia tidak meninggalkan lintasan. Nah, ketinggian ini diukur dari tanah. Jadi berapakah H agar dia tidak meninggalkan lintasan. Baik. Nah, kita dahulu sudah pernah memikirkan soal semacam ini, di mana ada satu analisa yang justru kita pikirkan, yakni bola meninggalkan lintasan, di mana itu pada titik yang kita lihat paling mungkin, yakni di puncak lintasan itu. Nah, sekali lagi ini gambarnya, sketsanya kita perbesar supaya kita bisa lebih mudah melihat. Nah, justru kita pikirkan soal ini adalah ketika bola meninggalkan lintasan di posisi puncak tersebut, sehingga tidak ada gaya kontak normal atau tidak lagi bersentuhan, sehingga normalnya sama dengan 0. Nah, artinya hanya ada satu gaya saja, yakni gaya berat W. Nah, kalau kita lihat lintasan benda, di mana di sini lintasannya adalah suatu kelengkungan, maka kita akan menggunakan satu analisa, yakni gaya sentripetal, yakni gaya yang bekerja pada benda tersebut yang mengarah ke pusat dari geraknya. Dalam hal ini tentu adalah gaya berat. Jadi dari sini kita akan mendapati berapa besar kecepatan pada saat dia meninggalkan lintasan itu. Nah, jadi mv kuadrat per r sama dengan mg. Jadi nilai kecepatannya di situ sebesar akar percepatan gravitasi dikali jari-jari kelengkungan lintasan R besar. Nah, baik. Jadi kemudian analisa yang kita gunakan pada soal ini adalah akan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, kalau kita anggap tadi acuan mula-mulanya adalah di tanah di bawah, maka mula-mula dia punya suatu energi potensial gravitasi, yakni M kali G kali H. Lalu, energi potensial gravitasi ini oleh karena benda bergerak menggelinding akan diubah menjadi energi kinetik translasi dan juga energi kinetik rotasi. Nah, mungkin sekali lagi kalau kita bertanya, apabila untuk benda yang menggelinding ada suatu gesekan, apakah kita perlu mengurangi energi mekanik mula-mula ini dengan usaha dari gesekan? Nah, jawabannya tidak, karena usaha gesekan itu sudah masuk ke dalam energi kinetik rotasi, sudah diperhitungkan sebagai energi kinetik rotasi. Jadi tidak perlu dihitung dua kali muncul adanya usaha gesekan lagi. Nah, lalu selain itu, kalau kita terapkan posisi terendah ini sebagai acuan, maka di posisi puncak tadi ada suatu energi potensial, yakni M kali G kali 2R, karena ketinggiannya 2 kali kelengkungan lintasan. Baik, jadi ini sama dengan energi mekanik mula-mula, energi kinetik translasi setengah mv kuadrat ditambah energi kinetik rotasi setengah I omega kuadrat ditambah M kali G kali 2R.
Nah, sekarang kita akan nyatakan nilainya mereka masing-masing. Jadi energi kinetik rotasi ini ada momen inersia, dan kita tahu bahwa bendanya adalah bola pejal yang memiliki momen inersia 2/5 M dikali jari-jari bola itu R kecil kuadrat. Lalu omeganya, nah pada benda yang bergerak menggelinding kita sudah belajar bahwa nilai kecepatan tangensial omega R akibat perputarannya itu harus sama dengan kecepatan translasinya V. Jadi V sama dengan omega dikali R. Nah, jadi omega bisa kita substitusi, yakni V per R kecil. Kuadrat. Lalu ditambah M G kali 2R. Lalu ini di depannya ada setengah MV kuadrat. Yang mana nanti kita lihat di sini R dan R ini tercoret. Lalu kalau kita hitung keseluruhannya, jadi ini setengah MV kuadrat ditambah 1/5 MV kuadrat ditambah M kali G kali 2R sama dengan MGH. Baik, kita selesaikan ini semua. Jadi ini kita samakan penyebutnya 10, 5 ditambah 2 MV kuadrat ditambah MG kali 2R sama dengan MGH. Jadi ini 7/10 MV kuadrat tambah M kali G kali 2R sama dengan MGH. Nah, kita tentu mengingat bahwa nilai kecepatan untuk benda yang meninggalkan lintasan itu tadi adalah akar G kali R. Sehingga kalau kita hitung di sini 7/10 M dikali akar G kali R kuadrat, jadi akarnya hilang. Baik, kita lanjutkan di sini. M kali G kali H sama dengan 7/10 M dikali G kali R, tadi akarnya hilang karena dikuadratkan. Lalu ditambah yang di belakang ini, jangan lupa M kali G kali 2R. Baik, jadi 7/10 ditambah 2, 2,7 M kali G kali R sama dengan M kali G kali H. Massa coret, gravitasi coret, maka H-nya ketinggian yang harus kita berikan setinggi 2,7 kali jari-jari kelengkungan lintasan. Nah, bagaimana kita memahaminya? Jadi begini, ketika tadi kita beri ketinggian mula-mula dari bola ini, yakni sebesar 2,7 jari-jari kelengkungan lintasan ini, maka benda ini meninggalkan lintasan sesuai dengan perhitungan yang kita lakukan mula-mula. Nah, jadi supaya dia tidak meninggalkan lintasan, maka ketinggian yang harus kita berikan mula-mula harus lebih tinggi dari 2,7 R. Nah, tentu kalian dapat mencoba kalau misalkan kita berikan nilai H misalkan 2,8 R. Maka kita akan mendapati bahwa kita akan memiliki suatu nilai gaya normal di puncak lengkungan tadi. Nah, ini adalah suatu nilai batas yang harus benda itu dilepaskan supaya tidak meninggalkan lintasan. Baik, nah pada materi gerak menggelinding ini sebenarnya ada satu bagian lagi yang sebenarnya boleh dikatakan materi yang sulit, yakni gesekan pada benda yang menggelinding. Nah, kita sudah belajar bahwa contohnya misalkan ada silinder yang kita lepaskan di bidang miring yang kasar dan ia menggelinding. Maka kita melihat bahwa arah gaya gesekan melawan gerak yang timbul akibat komponen mg sinus theta. Jadi gaya mg sinus theta ini akan menghasilkan gerak awal, yakni gerak lurus atau translasi. Nah, ini yang dilawan pertama kali.
oleh gaya gesek. Namun kita perlu berhati-hati karena pada gerak menggelinding kita akan melihat bahwa tidak selalu gaya gesek ini melawan gerakan benda tersebut secara umum. Jadi tentunya ada satu pegangan yang dapat kita gunakan secara umum atau secara sederhana untuk gaya gesek, bahwa gaya gesek itu tetap akan melawan gerak yang pertama kali muncul. Ini tentu sangat penting karena pada gerak menggelinding ada dua macam gerakan, yaitu gerak lurus dan gerak rotasi. Nah, sekarang kita akan coba melihat beberapa kasus. Misalkan ada suatu silinder yang dihubungkan dengan balok melewati suatu katrol. Nah, ini suatu sistem soal. Nah, ketika balok ini turun, maka tegangan tali pada silinder ini akan membuat silinder itu berputar pertama kalinya. Jadi gerak yang pertama kali muncul dalam soal ini, dalam silinder ini adalah gerak rotasi. Nah, di titik singgung ini gerak relatif dari silinder itu adalah ke kiri. Oleh karena itu akan muncul gaya gesek yang melawannya, yaitu arahnya ke kanan. Nah, kalau kita lihat di sini, rupanya gaya gesek ini sepertinya searah dengan gerak silinder. Padahal tidak demikian sebenarnya, tapi dia muncul karena melawan rotasi ini, yang adalah gerak yang pertama kali muncul akibat momen gaya dari tegangan tali. Nah, contoh yang bisa kita gunakan yang lain adalah bola biliar, yaitu misalkan kita punya suatu bola biliar yang disodok tepat di garis yang menuju ke pusat bola. Nah, pada saat terjadi benturan di mana bola disodok akan terjadi suatu gaya. Nah, gaya yang bekerja di sini karena dia tepat melalui pusat bola, maka dia tidak menghasilkan suatu momen gaya awal. Namun, karena dia bekerjanya tepat di pusat tadi, dia akan menimbulkan suatu kecepatan awal. Nah, kecepatan awal ini adalah suatu gerak translasi, gerak yang mula-mula yang pertama kali timbul. Sehingga di titik terendah, di titik singgung ini juga ada suatu gerakan yang arahnya sama, yakni ke kanan. Nah, inilah yang mulai dilawan yang pertama kali oleh gaya gesek. Namun, ceritanya akan berbeda kalau bola biliar ini kita sodok bukan tepat di tengah-tengah, tapi sedikit pada titik yang lebih tinggi. Nah, sekarang kalau kita bandingkan di sini, gaya atau impuls yang timbul dari benturan itu akan menghasilkan suatu momen gaya awal yang akan membuat bola ini berputar dengan suatu kecepatan sudut mula-mula. Nah, akibatnya adalah di titik singgung ini gerakan relatif bola itu yang muncul adalah berarah ke kiri. Nah, oleh karena itu gerak yang ke kiri itulah yang dilawan oleh gaya gesek pada lantai ini. Nah, sekali lagi, memang gesekan yang terjadi pada benda yang menggelinding itu adalah suatu topik yang boleh dibilang salah satu yang sulit dalam materi menggelinding, dan memang tidak diharuskan untuk dibahas apabila waktunya dirasa sangat sedikit. Namun ini sangat menarik untuk melatih kita berpikir.